berlayar ke Pelabuhan Ratu. Angin ombak dari utara. Bayar pajak tepat waktu, bukti kita membela negara. Nah, halo Empower, selamat datang di podcast Suara Rakyat. Kali ini sama Fanhar dan gini deh. Kalau kita ngomongin soal pajak kendaraan bermotor ya, itu tambah lama tambah kerasa gak sih? Jadi kayak, aduh kayak tahun kemarin tuh baru bayar pajak, ini kok udah bayar lagi gitu kan? Belum lagi pemutihan, ya untungnya di Jawa Timur baru di launching pemutihan pajak dendanya, jadi kamu kalau ngurus nggak kerasa berat. Tapi kadang itu Fanhar mikir ya, kalau kita bicara soal pajak kendaraan bermotor itu, apa iya dampaknya itu langsung bisa kita rasakan. Nah, ketimbang kita bingung sendiri, akhirnya nggak nemu solusinya, Fanhar sudah bareng-bareng sama Pak Samwil. Apa kabar Pak Samwil? Baik, Pak Samwil ini adalah anggota DPRD Jawa Timur, Komisi C ya Pak ya? Komisi C. Komisi C. Nah, ini bagian ngurusin fiskal nih Pak ya. Ya, Bagian ngurusin pajak-pajak kamu. Pajak-pajak kamu itu mau dipakai buat apa? Itu ada di Pak Samwil dan teman-teman Komisi C ya Pak ya. Pak, ini kan kalau kita bicara soal pajak kendaraan bermotor Pak ya. Ada regulasi baru katanya Pak ya. Option pajak katanya Pak ya. Option pajak itu apa tuh Pak? dulu itu awalnya pajak kendaraan bermotor itu cuman dibagi dengan daerah, Oh. kabupaten. Sekarang kayaknya pusat itu mau juga. Waduh. Ya. Jadi mungkin dibagi 3 lah sekarang itu. Oke. Cuman yang jadi persoalnya bahwa pajak bermotor ini dipergunakan untuk apa saja. Nah, ini harus masyarakat tahu. Oke. Nah, di antaranya ya kalau pusat tanggungannya ya pajak itu lari ke jalan-jalan pusat, jalan-jalan nasional. Iya. Kalau provinsi ya jalannya provinsi. Jalan punya provinsi gitu. Dan kelengkapannya bukan cuma jalan saja, ada jembatan, Oke. ada penerangan dan macam-macamnya itu. Iya. Berarti sekarang sudah nggak langsung masuk ke PAD provinsi berarti Pak ya? Untuk kemudian dibagi ke daerah, ke pusat dulu, atau gimana mekanismenya Pak? Kalau mekanisme teknisnya anggota dewan nggak ngerti. Oke. Ya, cuman yang sebagian besar lah itu sekarang itu dibagi dengan kabupaten dan pusat. Sudah nggak lagi langsung dikelola provinsi, dibagi rata ke daerah-daerah, enggak ya? Muter dulu berarti Pak Ya, Sambil ya? muter-muter. Muter-muter dulu. Nah, kalau kayak gini berarti ada resiko PAD kita turun dong Pak? Iya, jelas. Tapi kan di bagian lain kan yang dulu provinsi tidak dibagi, sekarang kan dibagi. Oh, tuker-tukeran Iya. berarti ya. Ada tambahan Pemerataan. sulamnya, pemerataan. Kalau tambahan sulam kok sawangannya gitu Pak. Tapi secara teknis itu memang di sini eksekutif lah yang paling ngerti. Oke. Tapi kita kan cuma kebijakannya aja. Mengawasi kebijakannya Pak ya. Sektor yang paling kerasa nih Pak, ketika PAD itu kan turun Pak. Sektor yang sudah mulai kerasa apa nih Pak? Ya oke lah, memang ada daerah yang sebelumnya nggak dapat, tapi sekarang dapat. Tapi kan pasti kan langsung kerasa ada yang turun dulu gitu Pak. Sudah mulai kerasa nggak Pak di belanjaan daerah? Saya bicara dulu masalah daerah-daerah khusus. Seperti Surabaya. Ini pajaknya sangat besar. Dari kendaraan. Betul. Terus nomor 2 itu Sidoarjo, Gresik. Kalau Jawa Timur ini, Sidoarjo, Gresik, dan Jember. Ini yang gede itu. Dan saya kira kalau untuk Surabaya, kalau jalan berlobang, ya kebangetan. Iya juga sih. Ya, Gresik juga demikian dan Sidoarjo. Harusnya. Dan Iya. Jember. 4 daerah ini yang paling gede. Diuntungkan berarti ya? Iya, karena di situ juga banyak pembelian kendaraan baru. Oke. Dan itu pajaknya kan signifikan. Gitu loh. Bukan cuma pajak tahunan, tapi pajak kendaraan, jual beli kendaraan baru. Banyak sekali. Gitu loh, di daerah 3 itu. 4 toh Pak? Ya 4. 4 ya, di daerah 4 tadi kalau masih ada jalan berlubang ya kebacut gitu Pak ya? Kebangetan dong. Tapi untuk wilayah lain bagaimana Pak Sambil? Kalau
PAD yang terkecil itu kan ada di 2 daerah. Oke. Yang lainnya sedang lah. Tambal Sulam masih bisa. Nah. Tapi yang paling kecil itu kayak Bondowoso dan Magetan. Ini sampai sekarang yang masih terlalu kecil. Cuman masalahnya di sana kan jalannya tidak terlalu banyak. Jadi masih aman lah ya, Ya, Pak, masih, di satu sisi ya. Di satu sisi masih ada ya, oke, kerasa, tapi ya enggak segitu kerasanya gitu, Pak ya. Loh, kalau kita bilang soal pajak kendaraan bermotor ini, Pak Samuel, apakah itu dampaknya langsung fokusnya ke jalan aja nih, Pak, untuk alokasinya selama ini? Alokasi uang pajak itu? Di mayoritas lah. Mayoritas, Pak Ya, mayoritas ke daerah itu. Karena pajak kendaraan kita harus, ya tidak semuanya pajak kendaraan itu harus dituangkan di jalan. Bebas tidak berarti, semua, Pak ya. Tapi mayoritas perbaikan untuk itu. Disesuaikan. Dan fasilitas-fasilitasnya, fasilitas pendukungnya, kayak traffic light-nya, kayak aspalnya, dan lampu penerangan jalannya kan gitu. Jangan sampai jalannya bagus tapi gelap, podo aja, Pak ya. Ya, yang jangan sampai itu PAD-nya besar dari kendaraan, jalannya banyak lubangnya. Ada keluhan kayak gitu nggak, Pak, di dapil? Saya keluar sedikit nih, Pak Samuel. Ada nggak keluhan seperti itu dari dapil panjenengan, Pak? Saya pantau aja dari Suara Surabaya sangat itu kan. Suara Surabaya traffic repotnya kan tiap 24 jam gitu. Dan juga di masyarakat saya, di dapil saya juga sama. Masih banyak, terutama Lamongan. Ya memang Lamongan bukan di 4 kota yang saya sebutkan tadi itu. Ini pengaruh dari option pajak atau gimana, Pak Samuel? Di sekarang itu pengaruhnya itu ada banyak. Banyak. Jadi sekarang itu ada efisiensi kan, Mas. Oh iya, betul. Ada efisiensi itu jelas ada dampaknya juga. Dampak. Gitu loh. Ada dampaknya sekaligus ke masyarakat. Kalau kita bicara option pajak dan efisiensi, ada 2 problem berarti ini, Pak Samuel. Ketika efisiensi saja tanpa ada option pajak, ini kan harusnya masih fleksibel ya anggarannya, Pak. Ya. Ini ada efisiensi, ada option pajak. Seberapa fleksibel anggaran kita Begini, Mas, saya ceritain itu. Saya juga sering keliling di Indonesia ini. Kayak Bali. Di sana APBD-nya kecil. Oh ya, Pak? Iya. Masih lebih besar Jawa Timur? Sama Gresik di Sidoarjo aja hampir mirip aja. Dengan Surabaya kalah pasti. Provinsi Bali. Provinsi Bali. Wow. Saya baru tahu ini loh. Aku baru tahu ini loh, yang Bawan. Tetapi gitu loh. Bukan pajaknya, pendapatan APBD-nya kecil, tetapi masyarakatnya makmur sana. Iya, Pak. Kejarnya dia di sisi UMKM. Oke. Banyak toko-toko UMKM dan itu yang diperhatikan oleh pemerintah Bali. Target PAD besar, pajak besar, APBD besar, itu kan cuma untuk memakmurkan masyarakat. Betul. Dengan cara begitu aja Bali walaupun pajaknya kecil kan sudah makmur masyarakatnya. Jadi sebenarnya caranya banyak, Pak. Banyak. Biar nggak terdampak. Pajak ini kan ya bikin kaget. Harus ada efisiensi juga, bikin kaget juga. Kalau sekarang kaget option pajak sama efisiensi. Itu betul. Mestinya UMKM-nya yang dikejar kayak Bali. Ada banyak cara. Ada banyak cara. Iya. Masyarakatnya itu target kemakmurannya tercapai. Nah, masalah ini, Pak, masalah perbandingan dengan Bali ini sudah pernah disampaikan ke teman-teman eksekutif atau belum, Pak Samuel? Memang Bali itu ya sudah pasti tahu semua. Harusnya tahu semua. Iya juga. Tetapi alamnya tidak semua yang kayak Bali. Itu kendala lain, Pak. Kayak misal kata di Jawa Timur ini yang belum tergali kan di Pacitan. Di Banyuwangi. Terus di tempat-tempat lain di Tuban. Kalau Sidoarjo mungkin terlalu dekat dengan industrinya kan. Alamnya kurang mendukung. Betul. Dan di Jawa Timur kan banyak pilihan. Ada Pulau Bawean. Iya juga, Pak. Betul. Katanya Pak Dikarwo dulu Balinya Jawa Timur. Tapi belum tergarap maksimal. Nah, itu. Iya loh, Pak. Mestinya harus sadar sekarang. Oke. Ya, yang punya
policy kebijakan itu. Oh, Kalau kita itu policy kebijakan, tapi aplikasinya ada di eksekutif, bukan iya kita. juga sih. Wah, ini ternyata nih ya, Mawar, setelah ngobrol sama Pak Sambil, Fanda baru sadar bahwa ya oke, option pajak ini guncangan buat fiskal, nggak bisa Iya. dipungkiri. Karena bagi-baginya tambah banyak ya Pak ya. Iya. Tapi harusnya itu bukan masalah loh. Harusnya itu bukan masalah. Kenapa? Karena ada sektor lain yang bisa kita maksimalkan untuk itu gitu kan. Iya. Fanda mau tanya banyak lagi nih ke Pak Sambil, tapi kamu jangan kemana-mana deh. Stay terus di Podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi di Podcast Suara Rakyat, Empower masih sama Vander dan Pak Sambil. Kaget, jujur. Ternyata kalau dibandingkan sama Bali, Surabaya aja jauh lebih gede loh PAD-nya. Nah, ini ketika ada kondisi demikian nih Pak, strateginya teman-teman eksekutif Pemprov Jatim untuk apa ya, tambal sulam kali Pak ya, tambal sulam lobang yang ditinggalkan PAD pasca option pajak ini pripun Pak Sambil? Ya. Saya jelaskan sedikit tentang Bali agar nyambung. Ya, betul Pak. Saya penasaran di situ, Pak. Bali ini hanya kota Badung. Oke. Yang lainnya juga masih kecil. Oke. Ya. Yang support itu memang Badung itu. Karena hotel-hotel besar ada di sana. Ya. UMKM di sana. Jadi biar nyambung dengan pertanyaan tadi, saya tegaskan satu-satunya faktor kalau sudah terjadi begini, ini adalah pemerintah eksekutif dalam hal ini harus benar-benar menggenjot UMKM. Itu PR-nya Pak. Ya, agar masyarakat nggak kaget kayak kesetrum gitu loh. Iya, kok tiba-tiba minim gitu kan, serba minim gitu. Masyarakat tiba-tiba lagi yang lampu kena. kok nggak terang malam. Nah. Cuman jam 9, cuman jam karena PAD-nya turun, ya harus diturunin. Iya. Oh, jadi memang ya itu tadi Pak ya, karena pada akhirnya juga ini pelayanan kepada masyarakat gitu Iya. kan. Jangan sampai orang-orang yang kerjanya malam pulang-pulang kok gelap, jam 10 kok lampunya wis mati kabeh gitu ya. Beda dengan Australia. Kalau Australia jam 6 harus mati semua lampu. Memang aturannya seperti itu. Ya, karena untuk mendorong masyarakatnya istirahat. Kalau di sini enggak, Pak. Malam ya masih rame loh, Pak. Iya. Di Surabaya, Sidoarjo gitu kan, malam ya masih rame loh, Pak. Loh. Memangnya nih, Pak, tapi kalau kita bilang kagetnya tadi, Pak ya, itu nggak bisa ditambal pakai pajak lain, Pak. Misal, pajak rokok mungkin. Iya. Atau bisa ditambal dari denda tilang gitu. Bisa jadi. Ini kan saya mikirnya liar gitu kan, Pak. Pajak rokok nggak cukup, Pak. Denda tilang nggak cukup, Pak, untuk nambal lubang yang ditinggalkan oleh option pajak ini. Memang ada beberapa catatan yang saya temui, terutama di rokok ilegal sekarang kan masih banyak. Iya betul. Ya. Ini tidak bisa kita langsung menerjunkan pihak-pihak aparat hukum pakai model denda, tidak bisa dengan demikian. Nah, semakin didenda, ya dia juga sudah semakin banyak cara dia menghindar dari denda itu. Pinter itu ya Pak, pinter yang nakal Pak ya. Pinter maling. Pinter maling ya. Iya juga sih. Kita itu harus tidak boleh pasrah. Nggak boleh diem aja. Ya, tidak boleh pasrah dengan situasi seperti itu. Pembinaan, sosialisasi yang dilakukan baik lewat DPR maupun lewat yang lain, kepolisian, Satpol PP atau apalah, bea cukai sebangsanya itu, ini harus betul-betul segera dikejar kekurangan-kekurangan seperti itu. Iya sih, PR-nya besar loh. Banyak kayak pajak air tanah. Iya, betul. Itu perlu dioptimalkan juga. Jadi kalau tilang saya kok kurang setuju ya. Kenapa Pak? Itulah. Karena pinter malingnya tadi Pak ya juga. Ya karena juga penyelesaiannya di tempat juga. Itu sih. Itu kan bukan itu ya. Iya juga banyak penyelesaian sih. di tempat. Iya, Dan ini semakin memperburuk citra pelaksana hukumnya di sana. Iya. Yang itu ada satuan lalu lintas. Betul. Nah, itu semakin memburuk citranya mereka, dan sekarang ya kita dukunglah mereka dengan cara yang lain. Oke. Dengan cara yang Harus kreatif cari jalan berarti. Iya.
ada dua sih Pak yang di kepala Vanhar Pak. Yang pertama pariwisata tadi yang Pak Sambil sempat cerita. Kendala kita di mana tuh Pak Jawa Timur untuk bisa ya oke, ini yang lobang ditinggalkan option pajak ini bisa ditambal lewat pariwisata, itu kendala kita di mana memang Pak? Begini Mas, semuanya sudah sadar akan kekurangannya, baik legislatif maupun eksekutif sadar kekurangannya. Tetapi kesadaran itu membuat pertanyaan, kapan kita akan berbenah? Lah itu Pak. Berbenahnya itu sudah tidak boleh pakai kalimat kapan. Sekarang harusnya. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kok belum kalau kayak gitu Pak? Nah itulah dia. Iya, kalau sebenarnya DPR dikasih kewenangan untuk itu ya jalan Pak ya. Jalan. Take off langsung. Tapi kan berarti kan sebenarnya kalau kita bicara data nih Pak Sambil soal pariwisata aja, teman-teman eksekutif itu kan sudah di feeding data bahwa potensi pariwisatanya itu ada, tinggal ayo gitu kan? Iya. Ya karena mungkin saking luasnya. Ah itu dia sih, betul. Mestinya kan fokus di, misal kata sekarang Jawa Timur satu tahun fokus 2 atau 3 kabupaten gitu loh. Oh itu udah bagus sih Pak. Iya, jangan semua ini sedikit akhirnya tidak pernah jadi bukit. Betul. Semuanya dikit. Tidak pernah jadi bukit. Iya. Oh gak mari-mari ya gitu kan ya. Mestinya kan fokus misal kata sekarang wisata alam misal kata. Garapannya contoh ini saja, bukan karena saya orang Demokrat langsung ngambil contoh Pacitan. Bukan, itu memang bagus ya Pak. Pacitan misal kata, setelah itu Bawean, itu juga bukan karena saya orang Bawean. Tapi memang karena di situ adalah punya potensi. Oke. Gitu loh. Ketika Bawean dulu sudah dibangun lapangan terbang, transportasi lautnya sudah bagus. Nah, ini kan mendorong. Nah, sekarang dari 2 hal ini kan sudah ada. Sekarang kan tinggal misal kata hotel. Nah, ini juga ditawarkan, dikasih keringanan kepada swasta, bahkan melalui Bank Jatimnya misal kata dikasih pengusaha-pengusaha sana untuk membangun hotel bisa. dengan bunga yang menarik kan. Iya juga sih, insentifnya Pak. Iya, insentif pariwisata Pak ya. Ini harus dikejar, sama seperti Pacitan. Kalau Pacitan itu sangat sulit kalau saya ke sana gitu. Jalannya bukan cuman itu, hotelnya juga nggak banyak. Kita Iya betul. Itu malah lebih sering sewa di rumahnya orang-orang yang dekat dengan kegiatan. Jadi bahkan daerah yang Pacitan itu kan sebenarnya pariwisatanya katanya sudah tergarap Pak, tapi penunjangnya belum lengkap. Ya masih belum. Wah. Masih belum. Seandainya itu difokuskan Jawa Timur di sisi itu. Misal kata anggaplah di Kabupaten Pacitan dan Gresik, Bawean sudah teratasi. Yang penting kemakmurannya kan tercapai. Betul juga sih, karena kalau tidak dimulai ya cuma jadi omong-omong. Iya, orang penduduk masyarakat jual OT-OT, gorengan, jual apa saja kan laku kalau itu. Oke, ekonomi realnya muter. Betul. Kayak di Bali itu saya contohkan. Masyarakatnya siap nggak Pak? Ngapunten. Masyarakatnya di Bali kaya-kaya. Iya, kan kadang itu omongannya kayak gini Pak. Ketika mau menjadi pariwisata, nanti masyarakatnya nggak siap, dikit-dikit demo. Sering kan Pak ada omongan kayak gitu. Iya, betul. Ya kalau sudah dipersiapkan dengan matang kan semuanya selesai. Itu kuncinya Pak ya. Semuanya ditata dulu ya rapi, udah beres, gas gitu Pak ya. Sekarang itu Pak, yang demo masyarakat itu wisata itu kan yang berbau pornografi, yang berbau berbau minor seperti itu. Sekarang itu wisata kan sudah tidak begitu. Sudah berubah sih. Iya, betul. Mindsetnya pemerintah atau penyaji wisata itu tidak begitu sekarang. Wah, iya. Itu dari sisi pariwisata aja loh yang power, yang bisa jadi penambal lah ya ke lubang PAD pasca option pajak. Ada satu lagi sebenarnya Pak yang ada di kepala saya Pak, BUMD Pak Sambil. Nah, tapi itu nanti dulu. Kamu jangan kemana-mana nih ya Power. Tetap terus ada di podcast Suara Rakyat episode kali ini.
Lanjut lagi di podcast Suara Rakyat episode kali ini Empower sama Vanner dan Pak Sambil. Kita masih bahas soal PAD ya. Karena habis option ini ada lubang yang ditinggalkan Pak ya. Tadi kita udah bahas soal pariwisata. Peluangnya ada. Ke masalah satunya sekarang, BUMD Pak Sambil. Bisa nggak mereka jadi penambal lubang PAD pasca option pajak? Idealnya. Di Jawa Timur ini, BUMD yang betul-betul bagus ya hanya satu. Ya, Bank Jatim. Padahal ada banyak loh BUMD-nya, Pak. Oh iya. Saya kira mereka juga kalau rapat-rapat dengan saya, mereka juga kesulitan modal. Kok bisa, Pak? Ya banyak BUMD kesulitan modal. Kenapa masalahnya bisa muncul seperti ini, Pak? Ya, karena pelaksanaan di sana itu hanya fokus pada regulasi. Bukan ke bisnisnya berarti. Ya, bukan ke tujuan. Iya juga. BUMD itu mestinya badan usaha milik daerah. Ya. Itu mestinya target utamanya bukan regulasi tapi keuntungan. Lah, itu dia kan, Pak. Iya. Kan bisnis. Iya, bisnis. Harusnya. Iya. Tapi- Jadi core bisnis itu yang betul-betul harus fokus mereka. Sudah Oke. tidak bisa bicara apa lagi. Ini belum bisa fokus tadi, Iya, Pak. regulasi sepanjang tidak melanggar aturan daerah. Gas. Kan gas, Itu pol. dia. Oh, jadi BUMD kondisi sekarang selain Bank Jatim Banyak. itu Iya. banyak sebenarnya Pak ya. Cuman mereka terjebak di ruang regulasi. Iya. Yang harusnya bukan di situ. Ya bos, mestinya tidak di situ. Ini ada solusi nggak Pak buat dari teman-teman Saya legislatif? sudah 3 periode. Oke. Penyakitnya sama. Ya apa ini terusannya Mawar kalau kayak jadi 3 periode 15 tahun Pak ya. Iya. 10 tahun lebih lah kan periode Ya, ketiga masih artinya jalan. mereka itu nggak serius. Lah. Nggak serius menggarap BUMD itu menjadi satu pilot project yang paling menguntungkan di Jawa Timur. Loh. Nggak seriusnya ini kenapa Pak? Apa ngapunten? Isinya senior-senior yang ya baiknya mungkin pensiun aja ngomong putu atau pripun Pak Sambil? Begini kalau saya ngelihat ya, terus terang BUMD ini di dalamnya jangan banyak orang-orang titipan, harus orang-orang profesional di bidangnya. Itu dia betul Ya, Pak. itu Iya, di iya. bidang. Masa BUMD satu pabrik ya, pabrik apa itu kapas, spon Oke. untuk perban apa itu, Oke. itu rumah sakit Jawa Timur aja nggak mau beli. Coba Loh, kok bayangkan. bisa Pak? Maksudnya kan ini masih satu rumpun nih Pak. Iya, kalah bersaing. Kalah Astaga. bersaing dengan yang lain. Astaga. Mestinya saya bilang di sini eksekutif perlu untuk regulasi di bidang itu. Harus mendorong ya. Iya, harus. Tapi kembali lagi, kalau bisnis itu katanya kan yang menguntungkan. Nah, iya. Bagi rumah sakit kalau apa speknya sama dan lain-lainnya sama, mestinya kan ngambil yang punya Jatim. Betul. Jangan ngambil yang punya lain. Berarti ini kan ada yang nggak sama Pak. Entah itu di Iya. kualitas, entah itu di harga misalnya lebih mahal. Setelah saya banyak ngobrol dengan mereka, sebetulnya kualitasnya nggak kurang. Loh, masalahnya di mana kalau kayak gini Pak? Ya ini kembali lagi kepada pimpinan di RSUD masing-masing. Oke. Ya. Mungkin ada privilege atau diskon yang besar mainnya gitu atau macam-macam. Saya nggak ngerti bahasa teknisnya. Tapi yang setelah saya ngobrol banyak saya temukan seperti itu. Jadi sebenarnya Menarik, potensinya kan? ada. Iya. Potensinya ada, cuman belum maksimal, Pak. Iya. Wih, ini jadi Masa terus-terusan BUMD itu disupport oleh APBD Jatim. tiap tahun nambah Tiap modal. tahun. Tiap tahun nambah modal gitu. Iya, cuman ya itulah. Kembali kepada yang saya sampaikan tadi, mestinya itu gubernur dalam hal ini harus memilih agar tuntas 5 tahun, 1 tahun itu beberapa BUMD ini dibenahi. Sama, Pak ya. Atau digabung, di merger. di merger jadi itu beberapa yang komisinya hampir sama, di merger aja biar tidak terlalu banyak itu. Nah, biar nggak saingan sendiri Iya. juga, Pak. Dan Iya. apa pimpinannya, direksinya dan itunya harus dipilih orang-orang yang capable di bidangnya. Itu dia, Pak.
supaya benar-benar kerjanya tuh Iya, orientasinya melalui cuan fit gitu and kan. proper test. Nah, Jangan melalui yang penting suka. nah titipannya siapa? Ya. Di belakangnya siapa? Masih zaman tuh Pak kayak gitu tuh Pak. Ya kelihatannya masih banyak. Aduh, ini jadi agak rumit nih Mawar, karena kalau kita bicara option pajak itu memang berdampak buat PAD. Solusinya ada, tapi masalahnya belum optimal. Perlu anak muda nggak sih Pak Samil? Anak-anak muda. Saya berharap anak muda yang betul-betul apa dia punya pengalaman. Kalau muda kan belum banyak pengalamannya, Nah, ya 1-2, tapi dia merupakan mempunyai etos kerja yang bagus, edukasi yang cukup. Saya kira eksekutif dalam hal ini gubernur perlu melirik itu. Nggak diabaikan Pak ya, karena ini peluang kan Pak. Ya peluang. Oke. Ya fit and proper test saja. Yang real. Tapi kecepatan berpikir, kecepatan geraknya kan anak muda akan lebih cepat lebih daripada. luas, betul Pak. Mereka akan lebih set gitu kan Pak. Set gitu. Iya, set gitu kan. Nah, tapi kalau kita bicara anak mudanya nih Pak, ada 2 sektor yang tadi kita bahas Pak Sambil. Ada pariwisata, ada BUMD. Mereka lo nggak mau garap Pak. Katanya kurang seksi Pak. Pariwisata Jatim, alah ngunang-ngunung aja. BUMD, alah gitu-gitu aja. Nah ini loh Pak, ini kan 2 sisi jadinya Pak Sambil. Anak muda yang seperti itu, saya kira pemikirannya bukan anak muda. Hanya umurnya aja yang muda. Menang muda aja. Iya. Harusnya anak muda harus berani tantangan dong. Iya juga sih. Tapi katanya cuannya dikit Pak. Kalau teman-teman saya itu, saya ngobrol sama teman-teman saya kan, gak pengen benakno BUMD atau bikin pariwisata ya. Cuannya sidik. Gitu Pak. Karena mereka sudah mindsetnya adalah ini cuannya nggak banyak nih. Alah ini nanti banyak tantangannya nih. Bener nggak sih Pak Samsul? Ya omongan mereka begitu. Ya. Saya kira kalau dia punya dasar pendidikan yang kuat, pengalaman yang cukup, administrasi juga yang itu, saya kira anak muda yang berpikiran begitu itu sama seperti yang saya ungkapkan tadi. Kapan mau membenahi? Sudah tidak bisa bahasa kapan. Sekarang atau besok. Harus. Iya. Dan itu harus dilakukan. Iya. Pak. Kalau besok harus. Anak-anak muda gitu. Mestinya kan banyak kita. Gitu loh. Anak-anak muda kita itu banyak yang sekolah di Singapura, di Malaysia, bahkan di Australia. Itu panggil aja. Nah, manggil ini kan butuh insentif tadi Pak. Iya. Kan itu, juga walaupun tidak dengan cara yang demikian, kita juga ngeluarin dana loh, insentif itu juga. Iya, betul. Iya. Artinya insentifnya itu, atau dibuat semacam lokakarya sebelum fit and proper test, anak-anak muda yang betul-betul bagus etos kerjanya, pengalamannya juga sudah cukup memadai. Itu mestinya harus itu. Dan ini saya tegaskan kalau BUMD ini harus sudah saatnya tidak dalam rangka tempat itu penitipan atau ya penitipan kerja politik, penitipan tim sukses dan macam-macam. Iya. Mestinya sekarang kita harus menyadari ini harus diperbaiki. Harus ada solusi untuk itu, Pak ya. Harus diperbaiki. Karena 2 faktor tadi, 2 elemen tadi, pariwisata sama BUMD yang bisa bikin PAD kita sehat, Pak ya. Bukan cuma harus diperbaiki loh, Mas. Harus baik. Diperbaiki aja bisa, tapi nggak optimal, belum baik akhirnya. Iya juga sih, betul. Harus baik dan harus optimal, Pak ya. Ya juga sih. Tapi kalau dalam jangka waktu periode ini aja, Pak. Ini kan sudah jalan 1 tahun ya, Pak ya, periode ini. Bisa nggak, Pak, di akhir periode nanti itu PAD kita jauh lebih sehat, Pak Samil, pasca option pajak ini? Ya kalau caranya sama seperti yang sekarang, berat, Pak? Berat. Aduh. Ya. Kalau harus punya kerja-kerja cerdas ini, kerja-kerja cerdas. Jangan monoton di situ saja. Jangan monoton di pajak kendaraan. Jangan monoton hotel dan restoran. Di situ terus yang dikejar ya? Yang lain harus dikejar. Oke. Kan misal kata hotel di Surabaya, hotel di Gresik, dan Sidoarjo, dan yang saya katakan tadi di Jember, di tempat 3 itu. Kalau yang itu kan
perubahannya tidak signifikan. Okay. Misal kata setahun bergerakannya lambat. Gitu-gitu aja. Gitu tetapi kalau yang lain, kalau digarap, misal kata wisatanya, atau pajak air bawah tanahnya, dan lain sebagainya, UMKM-nya ditingkatkan. Jadi yang disebut baldatun thayyibatun walaupun ghafur itu akan tercapai. Iya. Dengan apa? Dengan kemakmuran yang dirasakan oleh masyarakat, didapat oleh masyarakat. Jadi memang pada intinya ini semua effort bersama nih ya Pak War. Nggak bisa cuma satu sisi aja Pak ya? Nggak bisa. Harus semuanya bekerja optimal. Karena kalau enggak ya berat. Ada bukan pesimis Pak ya, tapi realistis dari Pak Sambil. Pikiran pandangan realistis dari Pak Sambil yang kalau gini-gini aja ya, pasca opsi pajak nggak mungkin bisa sehat PAD kita. Perlu semuanya gerak. Perlu semuanya maju gitu kan, biar optimal. Dan nggak boleh cuma perbaikan, tapi harus baik. BUMD-nya itu jangan perbaikan lagi, tetapi baik. harus baik. Nah, harus baik keywordnya. Nah, terakhir nih Pak Sambil, closing statement dari Pak Sambil terkait opsi pajak. Pesan apa yang ingin Pak Sambil sampaikan terkait opsi pajak? Oke, saya pesan pajak ini saya jawab dengan pantun saja ya. Asik. Ini nih. Oke, gimana Pak? Berlayar ke Pelabuhan Ratu, angin ombak dari utara. Bayar pajak tepat waktu, bukti kita membela negara. Nah, jadi bayar pajak itu bukan cuman perkara kamu bayar, tapi itu bukti bela negara, Pak. Iya. Luar biasa. Kamu harus share Empower episode kali ini kemanapun. Tujuannya apa? Biar kita sama-sama mau bergerak, biar kita sama-sama bisa maju, biar kita sama-sama bisa membangun negara ini, memperbaiki semuanya biar jadi lebih baik lagi. Jangan lupa juga kamu klik like sama subscribe supaya kamu bisa dapat update podcast Suara Rakyat selanjutnya. Terima kasih Pak Sambil udah ngobrol-ngobrol. Fadhar pamit Empower, Pak Sambil juga pamit. Kita ketemu lagi di podcast Suara Rakyat episode berikutnya. Bye-bye.